Nah, materi kita hari ini, pembahasan kita hanyalah subbab yang hanya saja mengenai sejarah perumusan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Tugas anak-anak adalah membaca terlebih dahulu materi yang ada di buku cetak. Kemudian jika menemukan hal yang penting boleh diberi warna atau digarisbawahi. Selanjutnya anak-anak dengarkan penjelasan Memani mengenai materi sejarah perumusan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Bab 3 Perumusan dan Penetapan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Kompetensi dasar 3.3 menganalisis kesejarahan perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Untuk indikator pencapaian kompetensi, menganalisis sejarah perumusan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Nah, sebelum kita masuk ke dalam materi, Undang-Undang Dasar tahun 1945 merupakan konstitusi tertulis. Nah, untuk pengertian konstitusi adalah hukum dasar yang menjadi pegangan dalam penyelenggaraan suatu negara. Kita akan masuk ke sejarah perumusan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Nah, anak-anak sudah mengetahui ya bagaimana proses pembentukan BPU PKI oleh Jepang. Nah, sekarang kita akan membahas bagaimana sejarah perumusan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Perumusan Undang-Undang Dasar 1945 dimulai sejak BPU PKI menjalankan tugasnya. Nah, untuk sidang pertama BPU PKI itu dilaksanakan pada tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni 1945. Nah, untuk sidang BPU PKI yang pertama membahas mengenai usulan mengenai dasar negara Indonesia merdeka. Kemudian BPU PKI mengadakan sidang yang kedua pada tanggal 10 sampai dengan 16 Juli 1945. Pada sidang BPU PKI yang kedua dibentuklah 3 panitia dalam rangka membahas rancangan Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yaitu Panitia Hukum Dasar, Panitia Pembela Tanah Air, dan Panitia Ekonomi dan Keuangan. Untuk ketua dari Panitia Perancang Undang-Undang Dasar adalah Insinyur Soekarno. Kemudian Panitia Keuangan dan Perekonomian diketuai oleh Dr. Andes Muhammad Hatta, dan Panitia Pembela Tanah Air diketuai oleh Abikusno Djokro Susjoso. Nah, ketiga panitia tersebut bekerja bersama-sama sehingga menghasilkan rancangan Undang-Undang Dasar Negara Indonesia dengan Piagam Jakarta sebagai pembukaannya. Dan panitia yang diberikan tugas untuk menyusun atau membuat Undang-Undang Dasar adalah Panitia Hukum Dasar. Panitia Hukum Dasar membentuk Panitia Perancang Undang-Undang untuk merancang isi Undang-Undang Dasar. Selama sidang BPU PKI 2, ada beberapa tanggal penting yang berkaitan dengan proses perumusan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Yang pertama, 13 Juli 1945. Hasil kerja Panitia Perancang Hukum Dasar dilaporkan dan dibahas dalam sidang Panitia Perancang Undang-Undang Dasar. Kemudian tanggal 15 Juli 1945, lanjutan pembahasan rancangan Undang-Undang Dasar. Tanggal 16 Juli 1945 diadakan sidang untuk menyusun Undang-Undang Dasar. Untuk sidang selanjutnya, pada tanggal 14 Juli 1945, BPU PKI melanjutkan rapat untuk menerima laporan hasil kerja dari Panitia Perancang Undang-Undang Dasar. Insinyur Soekarno selaku ketua melaporkan rancangan hukum dasar yang terdiri dari 1. Rancangan Pernyataan Indonesia Merdeka. 2. Rancangan Pembukaan Undang-Undang Dasar. Dan ketiga, Rancangan Batang Tubuh Undang-Undang Dasar tahun 1945 yang terdiri atas 42 pasal. Jadi, pada tanggal 16 Juli 1945, seluruhnya menyetujui Rancangan Pembukaan Hukum Negara Indonesia Merdeka. Pada tanggal 7 Agustus 1945, BPU PKI dibubarkan.
Soekarno diangkat menjadi ketua. Selanjutnya dibentuklah Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI. Nah, untuk PPKI akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Nah, itu tadi penjelasan Mem Yani mengenai sejarah perumusan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pasti anak-anak semua sudah paham ya. Nah, selanjutnya anak-anak mengerjakan latihan soal. Latihan soalnya ada di Google Classroom. Kerjakan dengan teliti. Ingat ya, kerjakan dengan teliti. Kemudian jika memang nanti ada hal yang ditanyakan boleh Mem Yani ya. Nah, sekarang silakan mengerjakan latihan soalnya. Tetap semangat. Sampai di sini dulu pelajaran PPKN kita. Kita lanjutkan pada minggu depan. Tetap semangat, jaga kesehatan selalu. Tuhan Yesus memberkati kita. See you.